Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang, minuman memabukkan atau minuman beralkohol sangat mudah ditemui di warung-warung pinggir jalan. Orang yang mengkonsumsinya pun beragam, mulai dari anak remaja hingga orang dewasa. Lantas, bagaimana hukumnya menurut Islam dan apa saja bahaya yang timbul bagi yang mengkonsumsinya? Mabuk di mana suatu keadaan fisik dan mental yang tidak nyaman dan biasanya muncul setelah konsumsi alkohol baik dalam jumlah besar maupun sedikit. Menurut Islam, minuman keras atau dikenal dengan khamar adalah minuman yang haram dan dilarang dengan tegas dalam Al-Quran, hadis maupun ilmu fikih. Pada larangan inilah disandarkan larangan tiap-tiap barang yang memabukkan atau yang menghilangkan akal pikiran. Dalam hal tersebut juga termasuk obat-obat terlarang yang memabukkan. Islam adalah agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat ajaran-ajaran kebenaran kepada setiap manusia. Salah satunya kebenaran bahwa orang yang beragama Islam harus menjauhi yang haram dan hanya mendekatkan kepada yang halal. Sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hukum meminum minuman yang dibuat di negeri Yaman. Nabi pun bertanya, apakah minuman-minuman tersebut? Ia menjawab, Albit dan Al-Murir. Maka Nabi bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. Albit terbuat dari madu yang kemudian dimasak dengan dicampur unsur lain, sedangkan Al-Munir terbuat dari gandum dan biji-bijian yang telah dicampur dan dimasak. Madu, kurma, gandum, maupun tumbuhan lainnya bukanlah hal yang diharamkan, namun jika hal itu diproses dengan cara tertentu dan menghasilkan benda lain yang memabukkan, maka hukumnya haram. Perkara apa saja yang menghalangi seorang hamba dengan tujuan-tujuan penciptaannya dan menghalangi antara hamba dari mengenal dan mengingat serta bermunajat kepada Rabb-Nya, maka hukumnya adalah haram. Dan perkara tersebut adalah mabuk, minuman yang memabukkan, juga merusak akal dan pikiran manusia. Oleh karena itu, agama Islam sangat memperhatikan penjagaan akal dan menjadikan sebagai tempat digantungkannya taklif, yaitu beban untuk menjalankan hukum-hukum syariat, dan Islam menjatuhkan taklif bagi orang yang kehilangan akal. Sebagaimana sabda Nabi, pena diangkat dari 3 golongan, orang gila yang hilang akalnya hingga sadar, dari orang yang tidur hingga terjaga, dan dari anak kecil hingga bermimpi. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Dari ayat tersebut telah dijelaskan kalau meminum khamar adalah dosa besar. Mereka yang meminum minuman keras juga dilarang untuk menunaikan ibadah sholat. Di dalam ayat yang lain dijelaskan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air,
atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik lagi suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Sudah mendapatkan dosa, dilarang mengerjakan sholat, lalu perbuatan mereka yang suka meminum minuman keras termasuk dalam perbuatan syaitan. Ayat yang lain juga menjelaskan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Bahaya yang ditimbulkan bagi yang mengkonsumsinya yaitu penumpukan lemak pada hati, timbulnya penyakit hepatitis, bahkan yang lebih parah akan menimbulkan kanker dan penyakit sirosis. Penyakit ini terjadi ketika organ hati sudah rusak parah dan mengeras serta dipenuhi jaringan parut. Semoga melalui tayangan ini kita dapat membatasi diri dari minuman yang diharamkan dalam Islam dan agar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.